Salam, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 23 Januari 2025, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang seperti hari itu sudah dekat. Ayat yang ke-32, dan barang siapa yang bersolat pada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita semua, khususnya di Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Ya, jadi hari Tuhan datang semakin dekat, ya Bapak Saudara. Ya, sebab hari itu sudah dekat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Makanya berjaga-jagalah dengan iman kita, beribadah, ya, lahir baru, ya, dunia semakin tua, ya. Jadi di akhir zaman ini, akhir wahyu ini, ya, ada tanda-tanda peperangan, ya. Bangsa-bangsa yang menyerang Israel, contohnya Iran, ya, Gaza Palestina, ya, Yaman, ya. Mereka pemberontak menyerang bangsa Israel dengan alasan yang tidak jelas. Hamas itu sebagai tanda-tanda, bukti, ya, sampai sekarang masih perang-perangan, ya. Dan tentu Israel pasti menang, karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tidak bisa dikalahkan. Ya Bapak Saudara, itu adalah tanda-tanda. Kita juga begitu, ya. Kadang kita dapat serangan, ya, sakit penyakit, masalah cobaan rintangan, ya, padahal kita posisi dalam benar. Itu artinya tanda-tanda, ya, kedatangan Tuhan Yesus, ya, semakin dekat. Ya Bapak Saudara, ya. Di ayat yang 10, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilang cahayanya, ya. Jadi bintang-bintang hilang cahayanya, ya. Bumi gemetar, ya, bulan menjadi gelap, ya. Itu tanda-tanda, ya. Bulan menjadi gelap, ya, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat, ya. Jadi kita harus jangan jemu-jemu berdoa, ya. Menjadilah pelaku firman, kabarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Yakobus 1 ayat yang kedua, jika engkau tidak menjadi pelaku firman, maka menipu dirimu sendiri, ya. Jangan cuma dengar-dengar saja, ya. Kalau dengar-dengar saja semua orang bisa, jadi pelakunya ini, ya, susah dilakukan. Maka itu kita harus melatih diri kita, baca Alkitab, ya, kalau bisa setiap hari, ya, baca seluruhnya, Kejadian 10 ayat, ya. Saya doa-doa supaya 14 hari atau 15 hari ini selesai sudah sampai Kejadian 10 ayat, supaya saya ulang lagi dari awal, ya. Ya Bapak Saudara, jadi lakukan bagian kita, nanti bagian Tuhan lain lagi, jangan dicampur aduk, ya Bapak Saudara. Di ayat yang 11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya, depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, dan pelaksananya, firman-Nya kuat, ya. Jadi firman-Nya kuat, firman Allah itu kuat, pedang roh, ya. Firman Tuhan, ya dan amin, memisahkan tubuh, jiwa dan roh, ya. Ibrani 4 ayat yang 12, ya, baca di situ, ya. Jadi kita harus mengerti
undang Roh Kudus, dia artikan, dia kasih tahu kita di dalam segala hal, ya, supaya kita tidak susah menderita, tidak tertipu oleh kuasa setan atau kuasa manusia. Ya, misalnya kita hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya. Betapa hebatnya, sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Jadi hari Tuhan tidak ada yang menahannya, kedatangannya. Ya, misalnya angin badai, gempa bumi, tidak ada yang menahan gempa bumi. Itu alam. Ya, semua memang sudah ada di Alkitab. Ya, tidak ada yang menahan gempa bumi. Penyakit sampar itu tidak ada yang menahan kalau Tuhan kirim. Makanya bangsa Israel mati banyak itu karena kena penyakit sampar, karena memberontak melawan Tuhan di padang gurun dipimpin oleh Nabi Musa. Di ayat yang ke-13, goyahkanlah hatimu dan janganlah bagianmu berbaliklah kepada Tuhan. Jadi kita harus berbalik kepada Tuhan kita, berbalik, ya, dari gelap pindah ke terang. Artinya kita berbalik, sadarlah, ya, jangan sia-siakan kesempatan waktu yang diberikan Tuhan. Ya, jadi kita harus berbalik kepada Tuhan. Ya, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ya, setengah-setengah percuma. Ya, orang fasik itu, ya, yang tidak mempercayai Tuhan binasa. Ya. Sebab Ia pengasih dan penyayang, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi Tuhan itu berlimpah kasih setia, banyak sabar, ya, pemurah. Jadi Tuhan itu penyayang, ya, karena Dia mengenal kita, Dia menciptakan kita, Dia sayang kita, ya, asal kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya, taat aturannya, ya. Dan Ia menyesal karena hukumannya, ya. Tuhan menyesal juga karena Dia menghukum kita, ya, sebenarnya tidak tega-tega, ya, tapi gimana itu, ya, karena kita keras kepala itu, bangsa Israel mengait kepada dunia-dunia itu. Karena keras kepala itu. Misalnya hari Minggu disuruh gereja nggak mau, tapi sakit didoain mau, ya, itu artinya orang tidak tahu berterima kasih. Ya, saudara, dikasih firman baca tidak ada aminnya, tidak ada haleluyanya, ya, itu juga orang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara. Kemudian di ayat yang ke-21, jangan takut hai tanah, bersorak-sorak dan bersukacita. Jadi kita harus bersukacita. Tuhan kasih gambaran tanah, artinya manusia, karena kita tercipta dari tanah, debu tanah, jadi makhluk yang hidup, dikasih nafas Allah. Jadi kita patut bersukacita kepada Tuhan yang Maha Esa, Yesus Kristus. Ya, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ya, karena Tuhan melakukan perkara yang besar. Ya, bangsa Israel di kiriman makan burung puyuh dimakan. Itu perkara-perkara, ya, yang besar, yang ajaib. Ya, 2 ikan 5 roti kasih makan 5.000 orang. Tuhan ubah air jadi anggur. Ya, Yohanes 2, perkawinan di Kana. Ya, itu perkara-perkara mujizat. Ya, di ayat yang ke-7, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Ya, jadi Tuhan ada di antara orang Israel. Tuhan juga ada di antara kita. Apabila kita hidup berkenan kepadanya, ya, berkenan, ya, baca kita berdoa, jauhi kejahatan, Tuhan ada di antara kita, ya, bekerja, ya, ya saudara-saudara, ya. Yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak menjadi malu asal kita percaya Tuhan. Orang lain malu, kita tidak malu. Yang malu itu iblis itu, ya, memperalat manusia itu, malu itu. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, ya, kita menang, anak raja, anak kerajaan Allah, ya, penuh kuasa, ya, Yohanes 1:12, kita anak Allah, diberi kuasa. Di ayat yang terakhir, ayat yang 32, dan barang siapa yang bersuka pada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi bagi siapa yang bersuka pada nama Tuhan akan selamat, sakit penyakit sembuh, ya, dan lain sebagainya. Berserulah kepada Tuhan, andalkan Tuhan,
hidup diberkati, ya, dan lain sebagainya. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, jadi kita sudah terlepas dari setan, iblis. Ya, karena kita terpanggil oleh Tuhan untuk melayani. Ya, penginjilan. Saya bersyukur, ya, sampai hari ini lancar-lancar saja saya mengajarkan firman Tuhan. Ya, karena campur tangan Tuhan juga itu. Kalau tidak, mana mungkin saya cerita-cerita firman itu. Tidak mungkin. Ini karena campur tangan Tuhan. Makanya jadilah seperti ini. Ya Bapak Saudara, dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Kamis tanggal 23 Januari 2025 di Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.